Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Islamia. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Di video saya kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah etika bisnis. Nah, sebelum saya mempresentasikan dari mata kuliah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Taufan Nugroho SSI MM. Baik, untuk di slide pertama saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang etika bisnis. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat etika dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain, dan dalam arti luas, sistematik untuk memahami pengalaman manusia secara pribadi dan kolektif atau kelompok. Berbeda dengan teori, maka filsafat menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman manusia dan bukan mengandalkan pada wahyu ilahi. Dalam masyarakat, manusia mengandalkan hubungan-hubungan antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik, dan sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan corak berbagai ragam. Hubungan antara manusia ini sangat peka, sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional. Antusias selalu berusaha agar cepat selesai, dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Maka hal ini memicu timbulnya peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang disebut etika, norma, kaidah, dan tolak ukur. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa terdapat 3 sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama itu adalah etika bisnis sebagai etika profesi, membahas sebagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Poin kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, ataupun karyawan dan masyarakat pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar pada praktek bisnis siapapun juga. Poin yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, dan karena itu baik, untuk di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika dan bisnis. Etika secara etimologi adalah etika berasal dari bahasa Yunani yang ethos dan etikos. Merujuk kata sarapan tersebut, pengertian etika secara etimologis dari kata etika adalah timbul dari kebiasaan. Secara terminologis adalah muncul saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat-pendapat yang spontan. Sedangkan pengertian bisnis yaitu bisnis secara bahasa Inggris yaitu business, dan dari kata busy yang berarti sibuk. Dan dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang ataupun sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Teori-teori etika bisnis. Teori etika bisnis ada 3 macam. Yang pertama itu yaitu utilitarianisme, yaitu berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarisme juga sering disebut teori teleologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dan tercapai tujuan. Yang kedua,
Deontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni deon berarti kewajiban. Hal yang berarti jika baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu baik hanya karena hasil yang baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketiga, teori hak. Jenis teori ini mengakar pada deontologi, hak yang menyangkut martabat manusia, sehingga manusia dimanapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Slide selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan stakeholder. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa stakeholders adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap ekstensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi oleh perusahaan. Berikut ini adalah jenis klarifikasi stakeholder dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama stakeholder utama atau primer. Pemangku kepentingan utama atau primer ini berkaitan secara langsung dengan perbuatan kebijakan, program, dan juga proyek. Mereka adalah penentu, primer, dan utama dalam aktivitas pengambilan suatu keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu stakeholder sekunder atau pendukung. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah salah satu jenis pemangku kepentingan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Yang ketiga, stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah mereka yang berkedudukan sebagai unsur eksekutif yang mempunyai wewenang dalam mengambil suatu kebijakan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Budi Tama, Prasetyo, dan Rudianto di tahun 2008 menjelaskan bahwa terdapat 2 pendekatan stakeholder, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, all corporate relation, yaitu pendekatan ini menekan pada suatu bentuk pelaksanaan kegiatan perusahaan secara terpisah. Artinya, setiap fungsi yang ada di dalam sebuah perusahaan melakukan tugasnya atau pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Yang kedua, new corporate relation, yaitu pendekatan yang menekankan pada kolaborasi antara perusahaan dengan semua stakeholdernya. Oleh karena itu, perusahaan bukan hanya untuk menempatkan dirinya sebagai bagian dari bekerja secara sendiri dan dalam sistem sosial masyarakat. Di slide selanjutnya yaitu etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa etika bisnis dalam manajemen pemasaran yaitu kegiatan pemasaran ataupun promosi dilakukan untuk memberitahu atau menawarkan produk untuk jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasarannya. Di slide selanjutnya yaitu etika bisnis dalam manajemen produksi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa etika bisnis dalam manajemen produksi adalah proses produksi sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya ini, produsen untuk memperoleh keuntungan pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperoleh keuntungan tersebut. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia dapat diterjemahkan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Dalam hal ini dapat diperjelas bahwasanya etika adalah manajemen sumber daya manusia memiliki kaitan yang erat dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Slide selanjutnya saya akan membahas mengenai etika utilitarisme.
Utilitarisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan utility, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarisme berasal dari kata lain utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Baik, sekarang telah sampailah di slide terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dalam presentasi saya pada hari ini yaitu etika diperlukan dalam kegiatan bisnis. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal yang dilakukan dalam sebuah proses produksi atau proses penambahan nilai guna. Tujuan produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbanyak jumlah barang, menghasilkan barang, dan menghasilkan barang yang berkualitas tinggi. Etika diperlukan dalam organisasi dan perusahaan karena etika mampu menunjang bertahannya suatu bisnis, organisasi, ataupun perusahaan. Saran-sarannya yaitu sudah seharusnya dalam manajemen produksi ataupun manajemen sumber daya manusia menerapkan etika bisnis. Mengingat pentingnya beretika dalam bisnis karena bisnis tanpa etika tentu otoritas organisasi atau perusahaan akan kurang selaras dengan manajemennya. Baik, terima kasih presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.